Anak kiai tersangka pencabulan santriwati di Jombang, Jawa Timur ditetapkan sebagai DPO. Tersangka ditetapkan sebagai DPO setelah mengabaikan panggilan pemeriksaan polisi sebanyak 2 kali. Unit Kriminal Umum Polda Jawa Timur menerbitkan surat daftar pencarian orang atau DPO terhadap MSA Putra Kiai Jombang dalam kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati. Ditetapkannya MSA sebagai DPO karena ia dianggap mangkir dari panggilan polisi. Penetapan MSA sebagai DPO disesalkan oleh tim kuasa hukum MSA. Karena kasus sudah lengkap B21, harapan kita tinggal itu untuk tersangka, untuk kooperatif dan taat terhadap proses hukum itu. Sebelumnya, ratusan santri pesantren Sidqiyah Jombang berunjuk rasa menolak penangkapan anak pengasuh pondok pesantren MSA. Mereka menganggap tuduhan pencabulan tersebut sebagai fitnah. Polda menyimpulkan klien kami itu tidak ada di tempat. Sementara ketika kemarin mereka hadir, mereka tidak masuk dan kemudian dipersilakan masuk pun juga tidak. Polisi pun menegaskan siapapun yang menghalang-halangi proses penjemputan paksa dipastikan akan ditangkap dan diproses hukum. Bahwa menghalangi petugas menjalankan undang-undang itu bisa kena pasal 216 KUHP, ya. Kemudian berupaya menyembunyikan atau memberikan pertolongan tentunya juga ada konsekuensi hukum pasal 221 KUHP. Saya kira itu sudah tegas saya sampaikan kepada para pihak. Sementara dalam kasus ini, pihak MSA dan pesantren telah mengajukan sidang pra-peradilan untuk kedua kalinya terkait penetapan status tersangka kepada MSA. Menurut pihak MSA, tuduhan pencabulan yang dialamatkan kepadanya tidak berdasar. Dari Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga saat ini polisi masih belum menangkap DPO terduga pelecehan seksual dan kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, ada Kombes Pol Gatot Reply Handoko. Selamat siang Pak Gatot. Selamat siang Mbak. Baik, apakah polisi sudah mengetahui keberadaan dari tersangka? Kalau keberadaan yang bersangkutan tentunya kami penyidik sudah mengantongi posisi yang bersangkutan. Cuman kami tetap berupaya untuk melakukan langkah-langkah persuasif terhadap yang bersangkutan agar memenuhi daripada aturan hukum yang ada. Ini tahapan yang kami lakukan adalah proses penyidikan. Itu sudah kami limpahkan ke kejaksaan dan berkasnya itu sudah dinyatakan P21. Berarti kami harus menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk diserahkan kepada kejaksaan. Ini adalah upaya-upaya yang langkah hukum yang sudah kami laksanakan. Ya, kami intinya mengharapkan kepada yang bersangkutan apabila yang bersangkutan benar-benar patuh hukum, mari hadir, nanti kami akan menyerahkan kepada kejaksaan. Itu. Baik, selain alasan berkas laporan yang memang belum lengkap Pak, apa alasan lain mengapa tersangka ini belum ditangkap? Apakah karena dihalangi pengikut pondok pesantren? Kalau dinyatakan berkas belum lengkap, yang jelas berkas yang kami kirim ke kejaksaan itu sudah dinyatakan P21 oleh kejaksaan, Mbak. Berarti apa yang sudah kami lakukan langkah-langkah hukum pemeriksaan, penyidikan dan penyelidik maupun penyelidikan sudah dinyatakan selesai lengkap. Jadi proses kami adalah penyerahan tahap 2. Kemudian terkait masalah dihalang-halangi tadi kami juga menyampaikan kami sedang menyusun juga strategi barang siapa yang mencoba menghalang-halangi juga itu akan kami siapkan langkah-langkah hukum selanjutnya. Kami cuma berharap yang bersangkutan mau mengikuti proses hukum yang berlaku di tanah air kita ini, yaitu tahapan dari penanganan oleh pihak kepolisian, kemudian penuntutan nanti oleh kejaksaan maupun dari pengadilan nanti proses, Mbak. Demikian. Baik, langkah hukum apa yang akan dilakukan? Mengingat tersangka ini sudah berulang kali mangkir, apakah akan ada penjemputan paksa? Ya, kalaupun langkah-langkah upaya persuasif yang kami coba lakukan ternyata masih tertutup, ya kami akan melakukan langkah-langkah upaya hukum. Terkait masalah waktunya, kami tidak bisa kami sampaikan ke media saat ini, Mbak. Mohon izin, Mbak. Ada pembelaan dari para
pihak dari pondok pesantren ini. Apa alasan dari mereka, Pak? Ya, alasannya yang bersangkutan katanya sakit panggilan pertama. Kemudian yang kedua itu yang bersangkutan dinyatakan tidak ada beritanya. Kemudian kami mencoba untuk memberikan surat kepada yang bersangkutan di pondok pesantren tersebut, itu dihalang-halangi oleh pihak keamanan yang ada di ponpes tersebut menyatakan yang bersangkutan tidak ada. Nah, berarti kami melakukan langkah-langkah selanjutnya adalah mengeluarkan DPO karena yang bersangkutan tidak ada di lokasi, berarti belum tahu keberadaannya di mana. Tapi sekarang kami sudah mengantongi posisinya, Mbak. Apakah ada perlawanan terhadap polisi sejauh ini? Belum ada, Mbak. Kita tidak menghendaki adanya konflik, makanya kami mengedepankan persuasif dulu, gitu, Mbak. Baik, untuk kasusnya ada berapa banyak korban yang telah melapor, Pak Gatot? Ada beberapa korban, itu yang tepatnya ada 5, Mbak. Tapi yang masuk dalam perkenaan pasal, yaitu pasal 285 KUHP dan pasal 294 ayat 2 kedua KUHP sudah terpenuhi, itu ada 2, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Gatot di Anyu Siang.